Kali ini kita akan membahas 5 buah soal aljabar yang muncul di soal bagian kemampuan lanjut OSK rentang tahun 2019 sampai tahun 2023. Kita mulai dari soal pertama, soal OSK 2019 kemampuan lanjut. Bilangan real terbesar M sehingga untuk setiap X positif berlaku X tambah 1 dikali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 11 lebih dari atau sama dengan MX adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat pertanyaan yang diajukan ini sebenarnya kita bisa menduga bahwa kemungkinan di soal ini kita bisa menggunakan ketaksamaan AMGM. Yang mana ketaksamaan AMGM itu berlaku untuk X1, X2 hingga Xn semuanya elemen bilangan real positif, maka kemudian X1 ditambah X2 dan ditambah dan seterusnya hingga Xn per N akan lebih dari atau sama dengan akar pangkat N dari X1 dikali X2 dikali dan seterusnya hingga Xn. Nah, kenapa saya katakan tadi menggunakan AMGM? Karena sebenarnya dari syaratnya sendiri AMGM itu X1, X2 dan seterusnya itu harus real positif. Sementara di soal juga disebutkan bahwa X yang di soal adalah X positif. Nah, itu indikasi yang pertama. Kemudian, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita kalikan dulu X tambah 1 dikali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 11. Nanti akan diperoleh hasil lebih kurang X pangkat 4 ditambah 20 X pangkat 3, kemudian ditambah 122X kuadrat, lalu ditambah 268X, ditambah 165. Kita maunya ini lebih dari atau sama dengan MX. Seandainya langsung kita gunakan AMGM untuk kelima buah suku di sini, kemudian kita bagi 5, maka jelas nanti akan diperoleh X-nya itu pangkat 2. Sementara di sini kan lebih dari atau sama dengan MX. Jadi kita coba barangkali ada alternatif lain yang bisa digunakan. Nah, salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah X pangkat 4-nya tetap X pangkat 4 kita tulis, sementara 20X pangkat 3-nya kita uraikan menjadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah X pangkat 3. Ini ada sebanyak 20 suku. Kemudian ditambah dengan cara yang sama X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya. Ini ada sebanyak 122 suku. Kemudian ditambah X dan seterusnya sebanyak 268 suku. Kemudian ditambah 1 tambah 1 ditambah dan seterusnya sebanyak 165 suku. Maka ini kalau kita gunakan AMGM, kita bagi dengan 1 ditambah 20 ditambah 122 ditambah 268 ditambah 165. Dan ini akan lebih dari atau sama dengan akar pangkat. Nah, ingat di sini kan ada N, di sini juga ada N. Berarti ini kalau kita kalau kita jumlahkan ya, nanti akan diperoleh hasil sama dengan 576. Maka di sini akar pangkat 576. Kemudian kita punya X pangkat 4 dikali X pangkat 3, itu ada sebanyak 20 suku. Kemudian dikali X pangkat 2 ada sebanyak 122 suku. Kemudian dikali X ada sebanyak 268 suku, kemudian dikali 1 dan seterusnya. Bentuk ruas kiri, bagian pembilang di ruas kiri kita kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu X tambah 1 kali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 11, kemudian per 576 akan lebih dari atau sama dengan akar pangkat 576 dari X pangkat 4 kemudian dikali. Nah, lihat X pangkat 3-nya itu kan ada 20 suku. Kita kalikan semuanya, maka kita bakal punya X pangkat 3 tambah 3 sebanyak 20 kali.
atau sebanyak X pangkat 60 ya. Kemudian dikali X pangkat 2 sebanyak 122 suku, berarti kita punya X pangkat 244. Lalu ada X pangkat 1 sebanyak 268 suku. Kalau kita kalikan akan diperoleh X pangkat 268, kemudian dikali 1. Sebenarnya satunya mau berapa suku pun tetap tidak mengubah hasil perkaliannya ya. Yang mana ini akan sama dengan akar pangkat 576 dari X pangkat 576. Artinya kita punya X tambah 1 dikali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 11 per 576 lebih dari atau sama dengan X. Dengan kata lain, X tambah 1 dikali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 11 akan lebih dari atau sama dengan 576X. Sementara di soal disebutkan tadi bahwa untuk X positif berlaku X tambah 1 kali X tambah 3 kali X tambah 5 dikali X tambah 11 akan lebih dari atau sama dengan M kali X. Dan yang ditanya adalah nilai M terbesar. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai M terbesar yang mungkin adalah M sama dengan 576. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal OSK tahun 2020 kemampuan lanjut. Misalkan A, B, dan C bilangan real tak negatif dengan A tambah 2B ditambah 3C sama dengan 1. Maka kemudian nilai maksimum dari AB ditambah 2AC adalah titik-titik. Ingat yang ditanya di sini adalah AB ditambah 2AC. Maka kemudian AB ditambah 2AC sebenarnya sama dengan A dikali B ditambah 2C. Nah, kalau kita arahkan lebih lanjut ya, kita kan punya A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 1. Maka kemudian 3C akan sama dengan 1 dikurang A dikurang 2B. Atau 2C, ini kedua ruas tinggal kita kalikan dengan 2/3. 2C akan sama dengan 2 dikurang 2A dikurang 4B per 3. Sehingga kemudian nilai dari AB ditambah 2AC akan sama dengan A dikali B kemudian ditambah 2C. 2C nya kita ganti langsung dengan 2 dikurang 2A dikurang 4B per 3. Atau ini bentuk terakhir akan sama dengan A dikali berapa ya? 2 dikurang 2A kemudian dikurang B per 3. Nah, tugas kita jadi adalah mencari nilai maksimum dari 2A dikurang 2A kuadrat kemudian dikurang AB per 3. Nah, ingat, di sini kan kita mau cari nilai maksimumnya ya. Artinya, kalau kita mau cari nilai maksimum ini, maka kemudian kita berusaha bagaimana agar nilai 2A-nya semaksimum mungkin, sedangkan 2A kuadrat ditambah AB-nya, karena bakal dikurangi sama ini ya, seminimum mungkin. Karena di sini variabel A yang di sini dan di sini berhubungan, maka kita buat AB-nya seminimum mungkin. Sehingga kita punya nilai maksimum ya. Nah, karena variabel A saling berhubungan, kita tekan di variabel B-nya. Nah, kita kembali lagi lihat soal. Di sini dikatakan bahwa ABC itu real tak negatif. Jadi kita ambil aja, di sini nggak masalah. Kita ambil B sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, artinya kemudian AB ditambah 2AC, kita langsung saja ganti B-nya dengan 0, maka akan sama dengan nilai dari 2AC. Artinya kita sekarang mau mencari nilai maksimum dari 2AC. Tetapi ingat, harus tetap memenuhi kriteria atau pernyataan-pernyataan yang sudah disebutkan di soal. Nah, di soal disebutkan bahwa nilai dari A ditambah 2B ditambah 3C itu sama dengan 1. Karena B-nya sama dengan 0,
maka kita punya A ditambah 3C sama dengan 1. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah pelajari tentang ketaksamaan AMGM ya. Maka kemudian dari ketaksamaan AMGM, kita bakal punya A ditambah 3C per 2 akan lebih dari atau sama dengan akar dari A kali 3C. Atau, di sini kita punya A tambah 3C-nya itu kan 1 ya. Berarti 1 per 2 lebih dari atau sama dengan akar 3AC. Kemudian karena A dan C-nya real non negatif ya, kita kuadratkan kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan kita punya 1/4 lebih dari atau sama dengan 3AC. Atau dengan kata lain, nilai dari AC pastilah kurang dari atau sama dengan 1/12. Sementara tadi kan kita mau cari maksimal dari 2AC ya. Nah, nilai maksimal dari 2AC-nya bagaimana? Tinggal ini kita kalikan dengan 2. Kalau kita kali dengan 2, maka kita punya 2AC kurang dari atau sama dengan 1/6. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin, apakah ada nilai yang memenuhi? Nilai A, nilai B, dan nilai C yang memenuhi? Ya, kita ke ini ya, syarat kesamaan di dalam AMGM itu. Tanda kesamaan itu terjadi kalau nilai dari X1, X2, dan seterusnya hingga Xn di syaratnya tadi, itu nilainya sama. Jadi X1 sama dengan X2 sampai Xn. Artinya di soal ini, tanda kesamaan baru terjadi kalau nilai A sama dengan 3C. A sama dengan 3C. Karena nilai A sama dengan 3C, maka kemudian A ditambah 3C sama dengan 1, berarti 6C sama dengan 1 ya. Atau kita punya nilai C-nya sama dengan 1/6. Karena C-nya 1/6, maka kemudian nilai A-nya sama dengan 1/2. Dan jelas tidak ada aturan atau syarat di soal yang dilanggar ya. Di sini kita punya A ditambah B ditambah 3C juga sama dengan 1. Oke, sehingga kemudian kesimpulannya, nilai maksimum dari AB ditambah 2AC adalah 1/6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal dari OSK tahun 2021, kemampuan lanjut. Diketahui bilangan real ABC memenuhi ketaksamaan mutlak dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap X elemen real, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Pertanyaannya adalah nilai maksimal yang mungkin dari 21A ditambah 20B ditambah 19C adalah titik-titik. Nah, pertama mungkin yang perlu kita ketahui adalah jika kita punya mutlak X kurang dari atau sama dengan T dengan nilai T lebih dari 0 ya, maka kemudian berlaku X-nya akan lebih dari atau sama dengan negatif T dan kurang dari atau sama dengan T. Nah, kita kembali ke soal. Nah, mungkin langkah pertama yang akan kita lakukan ke soal ini adalah kita ambil bagaimana jika seandainya X-nya itu sama dengan 0. Dasar pengambilan X sama dengan 0 adalah murni karena batas nilai minimum dari X-nya kan 0 ya. Jadi kita coba-coba dulu. Kalau X-nya sama dengan 0, maka kita punya mutlak C akan kurang dari atau sama dengan 1. Maka berdasarkan definisi di sini ya, yang sudah saya tuliskan sebelumnya, kita bakal punya nilai C lebih dari atau sama dengan negatif 1, kurang dari atau sama dengan 1. Jadi ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, kalau tadi X sama dengan 1, sekarang kita uji. Untuk X sama dengan 1. Kalau tadi X-nya 0 ya, kalau sekarang X-nya sama dengan 1. Maka kita punya mutlak dari A ditambah B ditambah C akan kurang dari atau sama dengan 1. Atau A tambah B tambah C lebih dari atau sama dengan negatif 1, kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kalau kita lebih jeli lagi melihat dua buah pertidaksamaan yang kita sudah punya di sini dan di sini, maka kemudian karena target kita adalah mencari nilai dari 21A ditambah 20B ditambah 19C, perhatikan bahwa kalau katakanlah ini pertidaksamaan yang kedua ya, kita mau kalikan dengan berapapun misalnya, katakanlah kita kalikan dengan 20, maka kemudian nilai A
akan menjadi 20A, nilai B akan menjadi 20B, nilai C juga jadi 20C. Katakanlah kita bisa kurangi nilainya dengan memanfaatkan pertidaksamaan pertama, tetapi kan yang bakal berubah cuma nilai C-nya. Sementara nilai A dan B-nya bakal sama. Atau kalau misalnya kita punya ide menjumlahkan nih pertidaksamaan dengan yang kedua dengan sekian B atau sekian A, ya rentang nilainya juga menjadi dalam bentuk variabel. Maka kemudian barangkali salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita butuh satu buah nilai X lagi sehingga nanti ini bisa kita olah. Nah, nilai X yang kita butuhkan berapa? Nah, sebenarnya bisa dipikirkan pakai logika, atau kalaupun tidak, ambil X yang di tengah-tengah di antara 0 dengan 1. Ambil X sama dengan 1/2. Maka kalau kita uji X sama dengan 1/2, kita punya mutlak dari A/4 ya, sebentar. Ya, A/4 ditambah B/2 ditambah C kurang dari atau sama dengan 1. Kita punya A/4 ditambah B/2 ditambah C lebih dari atau sama dengan negatif 1 kurang dari atau sama dengan 1. Di sini kita coba kalikan ketiga ruas ya. Saya sebut ketiga ruas, ada kiri, tengah, dan kanan. Kita kalikan dengan 4, sehingga kita punya min 4 kurang dari atau sama dengan A, ditambah 2B, ditambah 4C, kurang dari atau sama dengan 1. Kurang dari atau sama dengan 4 ya. Nah, kemudian sekarang kita sudah punya 3 buah pertidaksamaan. Nah, di dalam pertidaksamaan, jangan sekali-sekali kita kurangi. Misalnya, kita punya A kurang dari sama dengan B, kemudian C kurang dari atau sama dengan D, maka kemudian kalau kita simpulkan, A dikurang C kurang dari atau sama dengan B kurang D, ini adalah kesimpulan yang salah. Akan tetapi kalau kita jumlahkan, ini kesimpulannya jadi benar ya. Jadi kalau di dalam pertidaksamaan jangan dikurangi. Kalau ini boleh, kalau penjumlahan. Nah, lantas bagaimana caranya kita menemukan 21A ditambah 20B ditambah 19C? Pertama mungkin pertidaksamaan yang kedua kita kalikan dengan 21, sehingga kita peroleh negatif 21 kurang dari atau sama dengan 21A ditambah 21B kemudian ditambah 21C kurang dari atau sama dengan 21. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan yang kedua? Kita targetnya ini ya, 21A. Oh ya, kayaknya kali 22 aja ya. Kalau kita kalikan dengan 22, kita punya 22A kemudian 22B, 22C. Oke. Kemudian kita coba kalikan pertidaksamaan, ini katakanlah pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga kita kalikan dengan negatif 1. Nah, uniknya dalam pertidaksamaan kan kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Tanda pertidaksamaannya ya, termasuk tanda ininya. Negatif 4 jadi 4. Jadi, ini kalau kita kalikan dengan negatif 1, kita bakal punya 4 lebih dari atau sama dengan min A, min 2B, min 4C, kemudian lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, kalau kita salin ulang, maka kita bakal punya negatif 4 kurang dari atau sama dengan negatif A, kemudian dikurang 2B, dikurang 4C, kurang dari atau sama dengan 4 ya. Nah, lantas kemudian kita coba jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, maka kita bakal punya, ini kan boleh dijumlahkan ya, negatif 25 kurang dari atau sama dengan 21A, ya 21A, kemudian ditambah 20B, kemudian ditambah 18C, dan ini kurang dari atau sama dengan 25 ya. Nah, sementara di sini, oh ya, saya ada kesalahan di sini ya, karena ini dikalikan 22, ini harusnya 22. Berarti ini min 26 ya, sorry. Di sini 26. Oke. Sementara yang diminta di soal itu kan yang belum terpenuhi nih, 21A-nya sudah, 20B-nya sudah, 19C-nya belum. Kita baru punya 18C. Tapi ingat tadi kita punya nilai C lebih dari atau sama dengan min 1, kurang dari atau sama dengan 1. Tinggal kita jumlahkan. C-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1, kurang dari atau sama dengan 1. Kita jumlahkan. Maka kita bakal punya negatif 27 kurang dari atau sama dengan 21A ditambah 20B ditambah 19C kurang dari atau sama dengan 27.
Kembali kita cek di soal A, yang ditanyakan adalah nilai maksimal yang mungkin dari 21A ditambah 20B ditambah 19C. Maka nilai maksimal yang mungkin dari 21A ditambah 20B ditambah 19C adalah 27. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya dari OSK 2022 bagian kemampuan lanjut. Diberikan bilangan asli X, Y, Z sehingga X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z ditambah Z kuadrat X dikurang 23 sama dengan X, Y kuadrat ditambah Y, Z kuadrat ditambah Z, X kuadrat dikurang 25 sama dengan 3X, Y, Z. Pertanyaannya adalah nilai terbesar dari X ditambah Y ditambah Z adalah titik-titik. Barangkali untuk mengerjakan soal ini kita butuh memfaktorkan ininya ya. Kalau saya bilang dua suku yang pertama, yang ini dan yang ini, kita bakal punya XY kuadrat ditambah YZ kuadrat kemudian ditambah ZX kuadrat dikurangi dengan X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z ditambah Z kuadrat X akan sama dengan 25 dikurang 23. Nanti silakan dicek lagi, dicari sendiri, tapi pada akhirnya kita bakal sampai ke kesimpulan bahwa nilai dari X dikurang Y dikali Y dikurang Z dikali Z dikurang X sama dengan 2. Pada soal ini kita diuntungkan karena di soal diberikan keterangan bahwa nilai dari X, Y, dan Z itu adalah bilangan asli. Selain bilangan asli juga disebutkan bahwa X dikurang Y dikali Y dikurang Z dikali Z dikurang X sama dengan 2. Artinya ini adalah perkalian dari 3 buah bilangan, katakanlah bilangan bulat ya, kita tidak bisa sebut ini bilangan asli. Nah, tetapi kan di sini kita harus menebak ya, ini berapa kali berapa, apakah 2 kali 1 kali 1 atau min 2 kali min 1 kali 2 dan sebagainya. Nah, untuk lebih mempermudah kita menebaknya, katakanlah ini bilangan pertama adalah X kurang Y, kemudian kita tambah dengan bilangan kedua Y dikurang Z, kemudian kita tambahkan dengan bilangan ketiga yaitu Z dikurang X. Nah, kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 0. Artinya kita dituntut mencari 3 buah bilangan bulat yang kalau dikalikan hasilnya 2 dan kalau dijumlahkan ketiganya itu hasilnya 0. Dan satu-satunya yang memenuhi adalah 2 min 1 dan min 1, dimana kalau 2 dikali min 1 dikali min 1 hasilnya adalah 2, sedangkan 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 0. Karena soal di sini adalah soal yang simetris ya, maka kemudian tanpa mengurangi keumuman soal, kita misalkan saja nilai X lebih dari Y. Kalau X lebih dari Y berarti kan X dikurang Y-nya positif ya. Nah, maka di sini kemudian kita punya X dikurang Y-nya sama dengan 2, Y dikurang Z-nya sama dengan negatif 1, dan Z dikurang X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mencari jawaban untuk soal ini? Ya, tinggal kita arahkan menjadi ke ini ya, ke satu buah variabel saja. Jadi misalnya kita bisa ganti nilai Y adalah X dikurang 2, lalu nilai Z adalah X dikurang 1. Ya, kita bisa substitusikan misalnya ya ke X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z ditambah Z kuadrat X dikurang 23 sama dengan 3XYZ. Nah, tinggal diganti Y-nya dengan X kurang 2, Z-nya dengan X dikurang 1. Berarti kita punya X kuadrat dikali X dikurang 2 ditambah
X kurang 2 dikuadratkan dikali X dikurang 1, kemudian ditambah X dikurang 1 dikuadratkan dikali X dikurang 23 sama dengan 3X dikali X kurang 2 dikali X kurang 1. Nah, nanti tinggal dicari, dan dicari. Kita punya 3X sama dengan 27, atau nilai X-nya sama dengan 20. X-nya sama dengan 27 per 7 ya. Per 3 ya. X-nya sama dengan 9. Dari sini gampang ya, tinggal nilai Y-nya adalah X dikurang 2, berarti 7. Sedangkan nilai Z-nya adalah X dikurang 1, yaitu 8. Dan ini cuma apa ya, solusinya tunggal ya. Maksud saya, kita ganti pun ya nanti bakal dapat kombinasi bilangan 9, 7, dan 8 juga. Sehingga kesimpulannya adalah nilai terbesar dari X ditambah Y ditambah Z akan sama dengan 24. Kita lanjut ke pembahasan terakhir pada pembahasan kali ini. Ini adalah soal OSK tahun 2023 kemampuan lanjut. Nilai minimum dari X tambah Y dikuadratkan per akar dari X kuadrat dikurang 16 ditambah akar dari Y kuadrat dikurang 25. Oke, kalau soalnya seperti ini ya, ini mungkin dengan asumsi apa ya, asumsi X, Y-nya bilangan real ya. Jadi nilai real minimum. Nah, logikanya kan bagian penyebut itu kan nggak boleh sama dengan 0 ya. Artinya akar dari X kuadrat dikurang 16 ditambah akar dari Y kuadrat dikurang 25 itu pasti lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi sebenarnya kita mencari nilai minimum dari X tambah Y dikuadratkan per suatu bilangan positif. Nah, X tambah Y dikuadratkan itu kan nilainya pastilah lebih dari atau sama dengan 0. Karena kita maunya nilainya minimum, maka kita berusaha agar nilai X tambah Y dikuadratkan sama dengan 0. Atau kita cari nilai X sama dengan negatif Y yang memenuhi soal. Nah, sementara karena X kuadrat dikurang 16 harus lebih dari atau sama dengan 0, maka kita cari X kuadrat yang nilainya lebih dari atau sama dengan 16. Dengan cara yang sama kita mau cari juga Y kuadrat yang nilainya lebih dari atau sama dengan 25. Ingat X sama dengan negatif Y. Ya, menurut saya ini tidak terlalu sulit ya. Kemudian kita ambil saja contohnya nilai X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan negatif 6. Ini salah satu contohnya. Kita bisa ambil 7 dan min 7 dan bilangan lainnya. Sehingga untuk soal ini kemudian pembilangnya akan jadi 0, penyebutnya positif. 0 per berapapun pasti hasilnya 0. Sehingga nilai minimum dari X tambah Y dikuadratkan per akar dari X kuadrat dikurang 16 ditambah akar dari Y kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Barangkali sekian pembahasan soal kali ini. Apabila dalam pembahasan saya ada yang keliru, ada yang salah, atau mungkin ada masukan alternatif lain, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.